kabar baik di sini. Semoga di sana juga ya. I really mean this karena aku udah cukup lama ya nggak upload video YouTube. I'm doing so well di sini dan I hope kalian juga making great ya di sana. Di video ini aku mau update soal kehidupan dan investasiku. Jadi lately emang banyak hal yang terjadi dan baru sekarang nih aku punya keberanian untuk cerita ke kalian. Mungkin beberapa udah tahu that I'm getting married next year. Yay! Aku kan agak jarang ya share tentang my relationship. Jadi aku juga bingung mau ngomong mulai dari mana. Kalau ada yang mau kalian tanyain, boleh request di komen. Siapa tahu nanti aku bisa bahas di podcast bareng Andi. But anyway, makasih untuk supportnya selama ini. Aku gak pernah bayangin bisa tumbuh dan jalan sejauh ini bareng sama kalian. Dari anak ngekos yang berani resign dari kantor sampai bentar lagi udah mau nikah. Aku doain semoga kita semua diberkati dalam tiap langkah hidup yang kita pilih ya. Amin. Selain itu, aku juga lagi persiapan untuk sekolah lagi tahun depan. Sebenarnya aku mau ceritanya tuh nanti pas udah ada final decision-nya, tapi I guess the value is in the process. Awalnya aku mau pergi ke US tahun ini. Aku udah apply dan puji Tuhan keterima di beberapa sekolah di US dan juga LPDP. Tapi sekolah yang aku pengen banget, Harvard Kennedy School, itu masih belum nerima aku. Jadi aku mutusin untuk defer atau nunda 1 tahun untuk coba 1 kali lagi ke Harvard. Karena aku nggak mau nyesel dan nggak mau terus mikir what if. Jadi dari awal tahun aku ambil les dan ujian GRE lagi untuk yang ketiga kalinya sampai dapat skor yang kompetitif menurut Harvard. Aku juga ikut online course kalkulus 1 dan 2 ya sesuai persyaratannya yang jujur emang paling ribet ya si Harvard ini. So aku mohon doanya semoga ini sesuai dengan rencana Tuhan ya. Tapi kalau Harvard memang bukan jalan untuk aku, most likely aku bakal ambil yang UC Berkeley dan masuk di tengah tahun 2025. Let's see ya. Jadi lots of things going on in my life lately. Ini belum cerita soal gerakan memutus rantai yang kita bikin bareng teman-teman kreator keuangan lainnya lagi. Save it for later ya. Kita kan udah ngomongin investasi dari basic, cara, sampai strateginya sejak bertahun-tahun lalu ya. So aku harap kalian juga udah praktekin dan gak perlu terlalu mantengin lagi setiap minggu. Let your money work and do its magic. Mungkin ini waktunya bagi kalian untuk take better care of yourself. Upgrade ilmu, skill, networking, meet and make new friends, reconnect sama keluarga, atau maybe charity. Well, balik lagi ke update investasiku. Tahun ini lumayan bagus ya. IHSG, US stock, dan kripto semuanya sempat nyentuh all time high. Saat ini, per video ini dibuat, alokasi porto investasiku tuh kira-kira begini. 45% di kripto, 30% di saham Indonesia dan US, 15% di reksadana, dan 10% tuh di aset-aset lain seperti bisnis, deposito, emas, obligasi, dan cash. Pertama, aku agak heavy di kripto karena expect harga Bitcoin bisa tembus $100.000 setelah halving di April kemarin. So far, belum terlalu perform ya, karena secara pattern, di Agustus-September emang cenderung turun. Average dan median return-nya dalam 10 tahun terakhir juga either flat atau minus di bulan-bulan ini. Jadi aku bakal hold dulu sampai akhir tahun. Kalau kita lihat ya, average return di Oktober dan November itu yang paling gede dibanding bulan-bulan lain. Tapi kalau Bitcoin-nya nggak perform juga sampai Desember, I think aku bakal lepas dan rotasi ke aset lain sih. Altcoin gimana kak? Menurutku, kalau Bitcoin aja nggak rally, don't bother about altcoin sih. Bitcoin harus terbang dulu minimal ke 100.000 ya kalau target personalku. Baru habis itu aku mau switch ke altcoin. Nah, posisi terbesarku yang kedua ada di saham. Sekitar 30% di saham Indonesia dan saham US. Kalau di Indonesia, mostly aku cuma invest di Bank BCA. Tapi di tengah tahun ini, aku mulai nambah-nambah BRI karena harganya udah cukup bagus. Di saat bank besar lainnya naik belasan persen, BRI malah turun lebih dari 10%. Ya emang isu pinjol dan judol ngefek banget sih ke market mereka, tapi I think this is only short-term pain. Kalau untuk saham US, posisi paling besarku ada di Apple dan C, yang performing very well ya di 2024 ini. C, perusahaan holdingnya Shopee, ini aja naik hampir 200% sejak awal tahun. Selain itu aku juga ada sedikit posisi ya di MicroStrategy dan Coinbase yang lebih alpha daripada Bitcoin menurutku. Jadi kalau harga Bitcoin naik 1%, Coinbase bisa naik 2%. MicroStrategy bahkan bisa naik 4%. Secara makro, aku juga ngelihat harusnya high risk asset bisa perform lebih bagus minimal sampai 2025. Karena The Fed alias Bank Sentralnya Amerika udah mulai nurunin suku bunga di September kemarin dan akan berlanjut sampai 2026. Seperti yang udah aku sering banget bahas di video-video sebelumnya, suku bunga turun artinya uang akan keluar dari produk perbankan yang lebih aman dan pindah ke aset yang high risk,
kayak obligasi, saham, kripto, startup, dan bisnis. That's also why aku masih akan hold posisi aku sekarang di kripto, saham, dan reksadana obligasi, walaupun mereka udah naik cukup banyak. Let the profit run. Nah, kalau untuk reksadanaku, yang mostly ada di reksadana obligasi, atau reksadana pendapatan tetap, jujur performance-nya emang nggak sekencang aset lain ya, udah pasti, tapi juga kinda below my expectation. Aku udah hold dari tahun 2022, dia cuma kasih return sekitar 6-7% dari capital gain. Untungnya di 2023 aku udah rotasi sebagian ya ke kripto dan saham. Untuk kedepannya, aku rencana untuk switch ke saham sih. Apalagi lately sering ada berita soal perang Timur Tengah yang nggak selesai-selesai. Kadang market suka short term correction ya ngerespons hal ini, which I think ini waktu yang bagus untuk nambah posisi kalau harganya memang menarik dan punya modal. Well, itu dia semua update investasiku, my view and my plan going forward. Tidak disarankan untuk diikuti karena goal dan risk tolerance kita pasti beda. Lihat aja thinking prosesnya, kenapa aku ngelakuin ini dan itu. Buat yang belum mulai investasi, semoga nggak jiper dan malah jadi ragu ya buat mulai. Yang pertama kali mampir di sini, masih pemula dan belum mulai, aku saranin untuk nonton video-video ini dulu buat tahu step by step dari awal. Ya, itu aja what's happening in my life and investment lately. Thank you for watching and see you di video lain ya. Bye-bye!